Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum dasar mikroprosesor. Kali ini kita akan lanjut ke modul 5, yaitu membuat running text pada dot matrix 8x8. Kita mulai dari wiring diagramnya, terhubung seperti ini. Ini untuk port A-nya berkebalikan dengan yang modul 4. Kalau modul 4 kan urut Q0 ke 0 sampai Q7 ke 7. Kalau ini posisinya dibalik, Q0 ke 7 dan Q7 ke 0. Lalu untuk rangkaian, di sini ada IC Atmega 32, lalu ada 3 buah dot matrix, dan juga 3 buah IC 74HC595. Untuk penghubungannya ini kita pakai label ya. Bisa dilihat di sini untuk port A-nya itu terbalik. Jadi pada pin ke-7 di dot matrix terhubung dengan PA0. Terus seterusnya. Minta zoom. Oke, setelah rangkaian kita lanjut ke script. Untuk script nanti di-share. Kita tambahkan breakpoint terlebih dahulu, lalu kita start debugging. Yang pertama ini ada .cseg, artinya untuk memulai segmen. Lalu awal sebagai label, lalu di sini ada LDR16, lalu out SPH R16, lalu LDR16 0x5F, lalu out SPL R16. Seperti biasa di sini untuk mengatur stack pointer. Jadi nanti stack pointernya bernilai 0x085F. Lalu lanjut LDR30 low data dikali 2, LDR31 high data dikali 2. Untuk itu bisa dilihat di file LSS. Alamat dari data itu 0x46 karena dikali 2 6 dikali 2 hasilnya 8C.
Ini R30 bernilai 8C, lalu R31-nya 47 kali 2, karena yang diambil itu bagian height-nya, yaitu 2 angka di depan, maka R31 bernilai 00. Lalu di sini R16 bernilai 0xFF untuk mengaktifkan port A dan port B sebagai output. Lalu di sini ada clear bit in port B 2 dan 3, port B kedua dan 3 sama-sama bernilai 0. Lalu ada label ulang. Lalu di sini ada LDI R16 0B 000001. R16 yang tadinya bernilai 0xFF akan berubah menjadi 0x01. Lalu di sini ada perintah move R0 R16. Artinya apa? Artinya data dari R16 akan dikopikan ke R0. Bisa dilihat di sini R16 itu 0x01 dikopikan ke R0. R0 bernilai 0x01 juga. Lalu R17 bernilai 0xFE, R19 bernilai 0xFF, lalu R18 nilainya 12. 12 ini dalam desimal ya, jadi kalau dalam hexa itu X, C. Lalu di sini ada STS 0x100 R30. Artinya menyimpan data dari R30 ke alamat 0x100. Nah, di sini 0x100 isinya 8C, lalu 0x101 isinya 00, lalu 0x111 isinya FE, lalu dikeluarkan melalui port A, yaitu register R19-nya. Lanjut, di sini ada LDR20 kedua dalam hexa 0x20. Lalu ada label calling code. Sini LPM R16 Z+. Kita akan mengambil data dari program memori yang akan dimasukkan ke R16. Bisa dilihat di sini register Z awalnya bernilai 8C. Setelah Z plus nilainya menjadi bertambah 1 jadi 8D. Lalu di sini ada N
R16, R0. N ini sama kayak di gerbang logika, jadi dikali 0x 00 dikali 0x 01. Hasilnya 0x 00. Lalu lanjut ke clear bit in port B ke 1. Port B ke 1 bernilai 0. Lalu ke label loncat. Setelah ke label loncat, di sini ada recall clock untuk memanggil label clock. Ini ada set bit in port B 2. Artinya port B kedua bernilai 1. Di sini ada fungsi baru yaitu NOP. Itu artinya no operation. Jadi di sini hanya dilewatkan saja. Lalu ada CPI port B2, port B2 bernilai 0. Lalu di sini ada SPI port B3 bernilai 1. No operation lagi selama 3 kali. Lalu clear bit in port B3 bernilai 0. Lalu return ke proses setelah recall clock, yaitu R20. R20 nilainya dikurang 1 dari yang tadinya 32 jadi 32 di sini kan 0x20 jadi 0x1f. Lalu ke label call ikut lagi. Jadi di sini akan berulang-ulang terus sampai R20 ini bernilai 0. Jadi ini akan memproses data dari program memori. Nah, setelah R20 ini bernilai 0, maka akan lanjut ke LDS R17 0x111. Jadi data tadi yang ada di alamat 0x111 ditarik kembali ke R17 lalu dikeluarkan melalui port A. Lalu ke delay di sini R21 bernilai 50, lalu lanjut R22 bernilai 0. Lalu dilabel lagi decrement R22 0 kurang 1 FF. Lalu BRNE lagi. Prosesnya diulang sampai R22 bernilai 0, sama juga R21 juga dikurangi 1 sampai bernilai 0, lalu ketika sudah 0 return ke LDS R30 0x100. Data di alamat 0x100 diambil kembali ke R30. Sama juga di sini data di 0x101 diambil kembali ke R31. Di sini ada sec. Artinya set carry-nya bernilai 1, lalu ada roll R17. Nilai dari R17 digeser ke kiri. Lalu ada LSL R0.
R0 geser ke kiri. Lalu decrement R18 dikurang 1, lalu ke baris 1 akan diulang terus sampai R18 bernilai 0. Ketika sudah 0, ini LPM R23Z. R23 akan mengambil data dari program memori. Lalu di sini ada CPI R23 0x20. Data dari R23 akan dibandingkan dengan 0x20. Nah, jika di dalam R23 itu ada 0x20, maka program akan kembali ke label awal. Jika belum, lanjut ke ADIO R31. Nilai R30 ditambah dengan 1, lalu R-jump ke label ulang. Seperti itu seterusnya. Kita lanjutkan untuk mengupload script ke Atmega 32. Kita build dulu. Lalu kita cari filex atau obj. Lalu kita run. Maka akan muncul tulisan dasmic. Lalu selanjutnya kita ke hardware-nya. Sedikit disclaimer, ada perbedaan pada script yang diupload ke hardware dan yang melalui simulasi. Jadi untuk hardware ini itu fuse speed-nya lebih cepat. Jadi untuk delay-nya diturunkan. Delay-nya seperti ini. Sama. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.